Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel saya, channelnya Muscupang Sumedang. Kali ini saya lagi berkunjung main ngopi bro bersama master kita, Master Cupang dari Sumedang, Kang Harija. Masteran. Kali ini dalam video ini saya mau ngebahas tentang gimana cara merawat ikan cupang buat kontesan. Kebetulan di daerah saya, daerah Sumedang ini lagi sebentar lagi mau ngadepin bakber kontes, dan buat nambahin ilmu buat kalian yang pertama kali ingin ikut bakber, kita langsung ke Kang Arija gimana cara rawatannya. Iya Kang, Iya, sebenarnya master. sebenarnya kalau misalnya tentang perawatan cupang semuanya sama lah. Iya, iya. Mau ikan kontes, mau ikan display, ikan hobi atau rawatan di rumah juga sama aja. Yang pertama harus kita perhatikan, yang pertama itu perawatan air. Perawatan air sama pakan. Soalnya kalau kita mau merawat ikan, kita harus merawat airnya dulu. Jadi mau ikan sebagus apapun, kalau airnya jelek pasti tidak akan terawat istilahnya. Jadi kita harus cari settingan air yang cocok di rumah. Jadi pakai air yang di rumah aja, mau air pam, mau air sumur, sama aja. Yang penting kita tahu settingannya. Ya, jadi gimana itu supaya pH apa settingannya bagus buat ikan cupang, perawatannya gimana? Yang pertama-tama ya paling kita ngasih perlakuan ke airnya dulu. Misalnya air sumur atau air pam kita endapkan beberapa hari misalnya, terus kita coba kasih Methylene Blue atau Bleach Is dan garam. Jadi itu gimana Kang Arja, kan di tiap rumah kan beda-beda. Ada yang dari sumur, ada yang dari pam. Jadi gimana cara menyesuaikan biar ikan cupangnya nyaman? Biasanya air sumur sama air pam juga sama aja, diendapin dulu aja. Yang pertama langkah awalnya diendapin. Nah, cara kita tahu air bagus enggaknya itu kita ya harus percobaan ikan dimasukin ke airnya. Jadi langkah awal yang coba settingan bening mah itu ya bleach sama garam aja. Methylene Blue lah, Methylene Blue, obat biru sama garam aja, itu settingan bening. Kalau misalnya settingan bening cocok, gak pakai ketapang juga nggak apa-apa. Tapi biasanya untuk mengatur pH kalau nggak salah biasanya kita pakai ketapang juga. Terus kalau misalnya nggak cocok, ada yang cari lagi terus kita ngulik air. Tapi kan buat ikan yang kontes kan biasanya di kontes itu airnya bening, sedangkan di rumah airnya ada rawatan pakai bat biru. Terus gimana cara menyesuaikan biar ikan kita nanti pas ikut bakber nggak ngedrop mentanya gitu, kayak kaget gitu? Gimana solusinya itu Kang Arja? Sebenarnya itu perawatan di rumah juga. Jadi kalau bisa semakin sering ganti air semakin bagus pas mau mendekati hari H. Tapi sebenarnya sih tergantung airnya juga. Kayak misalnya di rumah saya nih, kebetulan pakai air sumur. Air sumur saya endapin di toran aja, nggak disendapin di tempat yang lain, itu di toran aja. Methylene Blue, bleach atau pakai garam cocok. Cuman perawatannya gini, saya hari ketiga atau hari keempat saya sifon, disisain sepertiganya. Hari ketujuhnya kuras total. Jadi supaya membiasakan si ikan tidak kaget air, itu semakin sering kuras air semakin bagus. Tapi itu masalahnya air warna sama tidak warnanya nantinya nggak apa-apa gitu, gimana? Sesuai kalau misalkan disering ganti airnya kan pakai ketapang. Tiap hari pakai ketapang apa ntar tiap harinya ketapang pas ganti putih apa nggak ngedrop itu? Sebenarnya di tempat kontes juga yang wajib itu garam. Garam itu wajib, garam ikan. Tapi sebenarnya pakai garam dapur juga nggak apa-apa. Cuman jangan yang mediumnya tebal aja. Jadi kalau intinya mah kalau yang ketapang sama yang bening juga paling utama yang penting harus mengandung garam. Itu catatan poin yang pertama kalian, masalah air intinya harus pakai garam. Diusahakan ganti airnya berapa hari? Tergantung airnya. Kalau bisa sih ya bagusnya 2 hari 3 hari sekali lah. Itu buat rawatan ikan kontes. Karena itu juga kan kita gak matok mesti seminggu sekali atau sehari sekali. Tergantung kondisi airnya, kita lihat dulu ikan
dua hari 3 hari masih buka, masih enak, nggak kering istilahnya, nggak kuncup, wah berarti ikannya airnya bagus gitu. Kita coba 4 hari, 5 hari, 5 hari udah jelek, kita ganti air, berarti settingannya per 5 hari atau gimana gitu. Jadi menyesuaikan lah istilahnya. Yang penting airnya diusahakan diendapin dulu, mau air pump ataupun air sumur. Biasanya harus diendapin. Dan yang penting juga tadi harus dikasih garam. Garam wajib bisa. Jadi poin pertama yaitu bro, kalau kalian mau rawat ikan kontesan, kalian mulai pertama rawatannya itu dari harus memperhatikan air. Merawat air dulu. Langsung ke selanjutnya gimana, monggo, ya kan? Yang selanjutnya paling ke pakan. Pakan. Nomor 2, poin kedua pakan. Sebenarnya tidak ada salahnya semua pakan dipakai, misalnya cacing sutra, kutir, kutu air ataupun jentik, pelet juga nggak masalah, tergantung kita cocoknya kita lah istilahnya. Gampang nyarinya mungkin ya kan, biasanya kalau di kendala kan ada yang tersedia kutir dan ada yang nggak tersedia sekali, kan cuma ada jentik, ada cacing gitu ya. Cuman solusinya saya sih ngerekomendasiinnya yang pakan hidup aja. Pakan hidup. Kalau kekurangan pakan hidup atau kelebihan pakan hidup itu kan, misalnya ya kita masukin kasih makan ada sisa, nah sisanya itu kan gak ngotorin airnya, jadi masih hidup di dalam air akuarium itu. Jadi kebersihannya terjaga, airnya mungkin ya. Si ikan lapar tinggal makan itu kan, jadi si pakannya masih hidup. Kalau pelet itu ada sisa makanan biasanya. Yang ditakutkan sisa makanannya mengotori air. Terus mengundang reaksi buat terjadinya apa itu virus jamur gimana? Ya semacam lah. Ya semacamnya gitu. Jadi intinya airnya harus bersih, pakannya juga harus bisa diutamakan. Yang paling penting yang paling utama itu harus pakan hidup. Mau kutir yang paling bagus sih sebenarnya kutu air sama jentik. Kutu air sama jentik itu paling bagus. Jentik itu buat ketulangan lah istilahnya, kan kalsiumnya bagus, proteinnya bagus. Kalau kutu air itu sebenarnya paling mewah lah istilahnya, pakan paling enak lah. Ikan cupang kontesan. Ya, kontesan ataupun ikan yang lain juga mungkin bisa. Ya bisa. Ya rekomendasi itu aja, kutu air sama jentik sih kalau bisa. Kalau bisa diusahain, kalau enggak ya cacing sutra harus diusahain. Kalau kalian mau benar-benar hobi dan mau ikut kontes harus diusahain. Jadi yang pertama air, yang kedua pakan. Ada yang selanjutnya enggak? Paling yang buat yang selanjutnya, yang terakhir bonus perawatan ya mental. Sebenarnya kalau mental sih nggak dipungkiri, mental itu emang bawaan dari gen. Nomor 1 bawaan dari gen. Kedua ya perawatan kita. Jadi kalau indukannya asal-asalan, misalkan Kang Reja yang kayak beli-beli di emperan gitu, emang nggak bisa mentalnya dilatih kayak seperti siap kontes gitu, gimana enggak? Sebenarnya sih nggak ada patokan. Ikan display, ikan anak SD istilahnya, ikan kontesan. Selama dia mau main anteng, mental bagus, nggak lari-lari ya berarti ya emang gennya mentalnya bagus. Tapi kita cari yang pertama ya gennya bagus dulu. Mentalnya berarti udah pasti bagus gitu kan mentalnya. Jadi si ikan pas dikedok dibuka nggak lari-lari. Contohnya aja ya, langsung contohnya ya. Nih. Misalnya. Nah, dibuka sekat dia langsung buka full, buka lebaran ekor, bukan fin bawah, fin atas, buka langsung. Nah, main juga nggak lari-lari, dia langsung fokus ke si musuhnya istilahnya, si ikannya. Sudah gini, jangan terlalu lama dibuka sekatnya, tutup aja. Lagi. Biar tutup gini tetap terjaga mungkin ya. Terus biar juga rusak juga, soalnya kadang kalau misalnya dia udah panas, udah lihat musuhnya terlalu lama, ntar dia nubruk kaca biasanya. Rusak. Serit walaupun pasti rentan rusak. Kalau plakat sih nggak terlalu. Terus kita mainin pakai pakai telunjuk apalah gitu, pakai pulpen, spidol, rokok juga gak apa-apa, telunjuk juga bisa. Nah, dia ikan show kayak gini berarti enak mentalnya tuh. Yang enak, yang elegan gerakannya mungkin ya. Kan kadang-kadang Kang Arja itu kalau yang ikan kalau terlalu nafsu itu kan ada yang lari-lari. Apakah itu bagus kalau buat ikan kontesan? Sebenarnya si juri juga menilai ikan itu pasti form terbaiknya, dia show terbaiknya. Walaupun dia lari-lari, pas dia ada show, pas ada show enaknya, pasti penilaian yang di situ. Jadi pokoknya potensi terbaik ikan lah istilahnya. Mau lari mau enggak, gimana? Ya paling bagus sih yang mentalnya bagus. Yang saung, yang anteng gitu mainnya. Yang anteng. Jadi kalau lari-lari terlalu birahi itu jelek mungkin ya kalau ini.
Soalnya si Jody juga kan males lah istilahnya lihat ikan lari-lari, kalau lihat ikannya show anteng gitu kan. Jadi si Jody juga enak lihatnya. Tuh. Oke bro, jadi ini poin yang ketiga tadi setelah air, pakan. Yang selanjutnya adalah poin ketiga adalah ngelatih cara mental cupang supaya bisa show atau bisa aksi secara elegan. Nah, mantap bro, lihat koleksiannya Kang Master Arija. Master libat. Masteran. Ya gitu. Oke. Mantap. Oke bro. Oke, mungkin tadi udah saya simak dari penjelasan dari Master. Yang paling utama dalam perawatan ikan untuk disiapkan untuk kontes adalah satu, air tadi harus diusahakan. Tadi caranya kayak Bang Arija, kayak gimana tadi caranya. Yang nomor 2, pakan diusahakan harus pakan hidup. Yang paling utama adalah kutir. Yang ketiga adalah cara melatih mental. Jadi mentalnya ikan harus bisa show-nya bagus, elegan, geraknya. Jadi yang terburu-buru, yang ngeburu akuarium itu nggak boleh, itu kurang bagus. Nah, diusahakan sebisa mungkin ikannya berjalannya atau show-nya mantap, tenang. Dan kalian pengen langsung sharing ke Kang Arija, kalian bisa kontak WA-nya, bisa langsung chat. Mangga, kontaknya berapa? Nomornya 0821 2598 2598 3881 388. Itu yang bagi kalian yang pengen sharing buat nyiapin ikan kontes kayak gimana rawatannya, lebih detailnya tanya langsung ke Kang Arija. WA-nya kan udah ada tadi. Siapa tahu aja dia juga punya bahanan untuk yang diturunkan. Mantap. Inilah koleksiannya bro, koleksian Kang Arija yang mungkin siap untuk diturunkan pada acara Lakber nanti yang akan diselenggarakan di Sumedang tanggal 26 Juli, tepatnya di Cimalaka Hotel Hagarmana. Jangan lupa bro, ikutinnya dan ramaikan, serbu. Dan buat nama wawasan juga buat kalian yang belum pernah ikut kontes, kalian nonton, siapa tahu aja ntar kalian ikut. Inilah koleksian master kita. Kang Arija ngopi aja bro, santai ah. Mantap. Oke, mantap, keras sekali bro. Oke, ini koleksian Kang Arija bro. Oke, mantap. Ini yang udah contoh ikan-ikan yang udah tadi teorinya udah disebutin. Mantap sekali. Ada juga ini koleksian piala-piala atau trofi-trofi yang pernah Kang Arija raih waktu di luar kota. Mantap. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa bantu subscribe-nya ya bro, biar saya rajin bikin videonya. Berikan tanda lonceng notifikasi jika kalian tidak ingin ketinggalan video selanjutnya. Cukup sekian dulu.